Oke teman-teman, jadi sebelum kita menjelaskan pembahasan, kita harus mengetahui skill terlebih dahulu karena ini tuh skill tuh adalah strategi untuk mengerjakan soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan skill 1 yaitu mengenai focus on the last line. Nah, skill ini tuh fokus kepada kalimat terakhir. Jadi, dalam konteks seperti tes TOEFL, ini tuh biasanya terdiri dari percakapan antara dua orang di mana informasi itu penting. Seringkali terdapat pada kalimat terakhir yang diucapkan oleh salah satu pembicara. Nah, kan di sini ada contoh. Contohnya laki-laki ini bertanya kepada wanita itu, "Billy really made a big mistake this time?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Yes, he forgot to throw in his receipt paper." Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. He didn't remember to submit his segment. Karena dalam dialog ini itu ada kalimat terakhir dari wanita. He forgot to throw in his receipt paper. Jadi ini tuh kayak memberikan informasi langsung tentang kesalahan Billy. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan, jadi jawaban yang tepat seperti contoh tadi itu adalah D, karena itu tuh inti dari apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan exercise 1 yaitu nomor 1, 2, dan 3. Kita dengarkan audio nomor 1 terlebih dahulu. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Di sini wanita menanyakan kepada laki-laki itu seberapa cepat dia akan pergi. Lalu laki-laki itu menjawab dia sedang dalam perjalanan. Jawaban yang tepat adalah A, he is leaving now. Dia akan pergi sekarang karena ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh laki-laki itu, I'm on my way now. Nah, ini juga jelas menunjukkan bahwa dia sudah dalam perjalanan dan akan segera pergi. Sedangkan B, he has to go out of his way. Ini tidak termasuk karena di dalam dialognya dia itu tidak mengambil route yang lebih panjang untuk berbelok. Sedangkan bagian C, he will not be leaving soon. Ini juga tidak termasuk karena dalam dialognya dia itu tidak menunjukkan bahwa dia sedang berangkat, sehingga tidak mungkin dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Dan selanjutnya nomor D, he will do it his own way. Ini juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah A, he is leaving now. Selanjutnya nomor 2, kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Jadi dalam dialog tersebut yaitu laki-laki menanyakan apakah Steve bisa masuk ke dalam rumah dan wanita itu membiarkan pintu tidak terkunci untuknya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, he was able to open the door. Dia berhasil membuka pintu. Karena dalam dialog tersebut bahwa pintu tidak terkunci ini dapat diasumsikan bahwa Steve seharusnya bisa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan bagian A, he locked the door. Ini tidak mungkin karena jika dalam pernyataan tersebut pintu tidak terkunci, maka tidak mungkin Steve mengunci. Sedangkan bagian B, he tried unsuccessfully to get into house. Ini juga tidak mungkin karena di situ meskipun Steve mungkin mencoba untuk masuk, dalam dialognya itu I left the door unclosed for him. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dia seharusnya bisa masuk tanpa kesulitan. Selanjutnya bagian D, ini juga tidak mungkin karena di dalam dialog D itu tidak menyatakan bahwa apa yang dilakukan Seth setelah dia masuk ke dalam rumah atau apakah dia keluar lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, he was able to open the door. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply?
Jadi dalam audio tersebut yaitu wanita meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah pada laki-laki itu, lalu laki-laki itu tidak bisa karena dia itu sibuk malam itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. He can help her tonight. Karena pada dialog tersebut laki-laki itu berbicara mengenai sorry I'm busy tonight. Nah, secara langsung ini menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak bisa pada malam itu. Sedangkan bagian A, he will busy with her homework tonight, ini juga tidak termasuk karena menyatakan bahwa dia sibuk, tidak ada indikasi bahwa dia akan sibuk dengan pekerjaan rumah. Sedangkan bagian C, he is sorry he can ever help her, ini juga tidak termasuk karena meskipun dia meminta maaf karena tidak bisa membantu malam itu, tetapi tidak ada bahwa dia tidak bisa membantu di lain waktu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skill 2. Skill itu mengenai use and share with synonym. Nah, jadi skill ini itu berfokus pada dialog yang mengenali sinonim atau kata-kata yang memiliki makna serupa tetapi bunyi yang berbeda. Jadi ini tuh strategi ini tuh sangat penting dalam tes TOEFL yang dimana pemahaman nuansa bahasa dapat mengarah pada jawaban yang tepat. Contohnya kan di sini ada kata begin dan heavy atau start dan joyful. Nah, jadi dalam konteks pemahaman mendengarkan, mengenali sinonim ini dapat membantu untuk menghubungkan yang diucapkan dengan pilihan jawaban yang sudah ada jawabannya. Di situ jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena dalam B itu ada begin adalah sinonim dari started, yang dimana new job berkaitan dengan working. Nah, jadi di situ jawaban yang tepat itu adalah B. Jadi dia tuh kayak memulai pekerjaan baru karena menggunakan sinonim untuk kedua konsep kunci dari dialog, ya dia dari dialog mulai dan bekerja. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 2. Itu saya akan menjelaskan pembahasan nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita dengarkan audio nomor 1 lebih dahulu. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Jadi dalam dialog tersebut wanita itu menanyakan bagaimana pendapat laki-laki tentang ujian akhir aljabar ini. Lalu laki-laki itu merasa bahwa itu terlalu mudah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. The exam was not very difficult. Karena tadi laki-laki itu katanya berbicara too easy. Nah, ini menunjukkan bahwa ujian tersebut tidak sulit. Jadi ini menggunakan sinonim dari easy, yaitu not very difficult. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah D. Sedangkan C, he thought the exam would be easier. Ini juga tidak termasuk karena meskipun ada kata easier, pernyataan ini tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh laki-laki itu. Dan tidak menyatakan bahwa ujian itu terlalu mudah. Terus bagian B ini juga tidak termasuk karena dalam dialog tersebut yaitu tidak menyebutkan jumlah ujian. Selanjutnya A, ini juga tidak termasuk the final exam were harder than the others karena ini bertentangan dengan pernyataan it was too easy. Nah, kata harder lebih sulit adalah antonim dari easy, mudah, sehingga pilihan ini salah. Dan jawaban yang paling tepat yaitu D. The exam was not very difficult. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Jadi dalam dialog tersebut wanita menanyakan
bagaimana perasaanmu hari ini? Lalu laki-laki itu merasa benar-benar dirinya sedang sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah A. He is not feeling very well. Nah, ini karena pada dialog tersebut ini menggunakan sinonim dari kata kunci dialog feeling and sick. Nah, jadi ini mencerminkan keadaan kesehatan laki-laki itu. Sedangkan bagian B, he is rather sick of working. Ini tidak termasuk karena ini tidak mengandung kata sick. Rasa sick of working berarti jenuh atau bosan dengan pekerjaan, bukan berarti sakit secara fisik. Sedangkan C, he is feeling better today than yesterday. Ini tidak termasuk karena jika seseorang merasa rather sick, maka mereka tidak mungkin merasa lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Selanjutnya bagian D, he'd really rather not answer the question. Ini juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah A. He is not feeling very well. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Jadi jawaban yang tepat adalah A. The company was founded about a year ago. Karena dalam kata established dalam dialog itu berarti founded. Ini adalah sinonim langsung dan menjelaskan waktu yang sama, yaitu last year. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Sedangkan B, it was just established that he called you into business. Ini juga tidak termasuk. Sedangkan bagian C, ini juga sama, tidak termasuk. Karena kata well established memiliki arti yang berbeda dari just established. Nah, ini juga tidak termasuk. Bagian D, sama, ini juga tidak termasuk. Karena dalam kalimat ini mengindikasikan bahwa bisnis tersebut hanya bertahan selama 1 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah A. The company was founded about a year ago. Terdengar mirip, tetapi memiliki arti yang berbeda saat menjawab pertanyaan. Contoh dalam teks tersebut itu jawaban yang benar adalah D. He had an appointment at church. Kenapa D? Karena itu tuh adalah satu-satunya jawaban yang tidak mengandung kata-kata dengan suara mirip. Itu he had an appointment and crutch. Pilihan ini tuh secara langsung terkait dengan kata-kata kunci dan mencerminkan apa yang dinyatakan dalam dialog. Jadi contoh tersebut yaitu jawaban yang tepat adalah D. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 3 nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita mendengarkan audio nomor 1 terlebih dahulu. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Jadi di sini laki-laki bertanya berapa lama sampai dia siap berangkat, lalu wanita itu perlu menyirami rumput. Nah, jawaban yang tepat adalah C. The lawn is too dry. Nah, ini kata lawn ini berhubungan langsung dengan grass. Nah, dalam konteksnya sesuai dengan apa yang diungkapkan wanita tersebut tentang perlu menyiram rumput. Selanjutnya D. She needs to watch out for a crash. Ini juga tidak termasuk meskipun ada kata crash terdengar mirip dengan grass. Nah, ini meskipun tidak ada hubungan langsung dengan konteks, pilihan ini juga dapat membingungkan karena bunyinya. Sedangkan B. The waiter is bringing a glass of water. Ini juga tidak termasuk meskipun ada kata glass terdengar mirip dengan grass.
tetapi konteksnya tidak sesuai karena wanita tersebut berbicara tentang menyiram rumput, bukan tentang pelayan atau air. Sedangkan A, she has to wait for some cash. Nah, ini meskipun ada kata cash, meskipun bunyi mirip dengan grass, meskipun tidak langsung berkaitan dengan konteks pada dialog tersebut, ini juga dapat membingungkan karena bunyinya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. The lawn is too dry. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Pada dialog tersebut, laki-laki itu meminta pendapatnya, sebaiknya dia membeli sweater ini, tetapi wanita itu menjawab sepertinya merasa kurang pas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. The sweater is the wrong size. Karena wanita tersebut menyatakan bahwa sweater tidak right atau cocok, yang menunjukkan bahwa ukuran sweater mungkin tidak tepat. Selanjutnya B, the mean fit around the sweating. Ini juga tidak termasuk karena meskipun ada kata sweating terdengar mirip dengan sweater, namun konteks tidak relevan dengan yang dibicarakan. Selanjutnya C, the sweater makes the mean seem fat. Ini juga tidak termasuk. Selanjutnya D, the sweet girl doesn't feel right. Ini juga tidak termasuk meskipun ada kata sweater, namun konteksnya sangat berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah A. The sweater the wrong size. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Jadi dalam audio tersebut yaitu wanita menanyakan apakah pekerjaan Walter dekat di sini, lalu laki-laki menjawab bahwa Walter telah berkomunikasi ke Boston secara teratur. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. He communicated with the Boston company. Karena dia di dialog menyebutkan bahwa Walter berkomunikasi ke Boston. Ini menunjukkan bahwa dia terlibat dalam komunikasi dengan pihak Boston yang menjadi perusahaan. Sedangkan bagian A, he has been regularly using a computer. Ini tidak termasuk karena tidak ada informasi dalam dialog yang menyebutkan penggunaan komputer. Selanjutnya C, ini juga tidak termasuk. Meskipun ada kemungkinan bahwa Walter bisa pergi ke komunitas di sekitar Boston, ini menyebutkan hal Selanjutnya di yang sini tidak saya akan sesuai. menjelaskan Selanjutnya D, mengenai ini juga tidak termasuk. calculation about who, Jadi what, jawaban yang and tepat where. adalah B. Jadi He skill 4 ini communicates tuh with the berfokus Boston pada company. kemampuan untuk menarik kesimpulan mengenai who and what, yang dimana berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam dialog tersebut, ini adalah keterampilan penting yang membantu dalam memahami konteks percakapan. Nah, perlu kita lihat dulu dalam dialog tersebut, ini kan ada jawabannya C. Kenapa C? Karena di dalam dialog itu kayak wanita tersebut menanyakan tentang tugas yang terlewat di kelas, dan pria itu memberikan informasi tentang tugas rumah dan kuis. Nah, jadi kita dapat mempertimbangkan konteks ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah seorang guru. Jadi di sini tuh jawaban yang tepat adalah C, a teacher, karena hanya seorang guru yang akan mengetahui tentang tugas dan kuis yang diberikan kepada siswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 4, akan menjelaskan pembahasan nomor 1, 2, dan 5. Sekarang kita mendengarkan audio nomor 1 terlebih dahulu. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine.
Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Jadi di sini wanita berbicara kepada laki-laki. Jadi di sini wanita berbicara kepada laki-laki itu bahwa dia itu tidak membawa laboratorium hari ini. Lalu laki-laki itu menjawab hari ini dia akan mengadakan eksperimen tentang fotosintesis dan kami bisa bekerja bersama. Nah, jawaban yang tepat adalah B, in a biology laboratory. Nah, karena dialog ini menyebutkan eksperimen tentang fotosintesis. Sedangkan bagian A ini tidak termasuk karena tidak ada percakapan bahwa berkaitan dengan fotografi. Selanjutnya C ini juga tidak termasuk karena tidak ada percakapan ini terjadi di kantor. Selanjutnya D ini juga sama tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, in a biology laboratory. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Jadi dalam dialog tersebut itu berbicara mengenai lampu 707. Anda diizinkan mendarat. Siapa pria itu? Jawaban yang paling tepat adalah A, he is a pilot. Karena dalam konteks penerbangan, ungkapan you are cleared for landing ini biasanya disampaikan oleh pengendali lalu lintas udara kepada pilot. Nah, selanjutnya B, he is a flight attendant. Ini juga tidak termasuk karena flight attendants tidak memberikan izin untuk mendarat. Mereka lebih fokus pada keselamatan penumpang di dalam pesawat. Dan bagian C, he is a member of the ground crew. Ini juga tidak termasuk karena meskipun anggota ground crew terlibat dalam operasi di bandara, mereka tidak biasanya memberikan izin pendaratan kepada pesawat. Sedangkan bagian D, he works clearing lane. Ini juga tidak termasuk karena tidak ada konteks penerbangan sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan pendaratan pesawat. Jadi jawaban yang tepat adalah A, he is a pilot. Karena hanya seorang pilot yang menerima penyataan cleared for landing dalam konteks penerbangan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Jadi dalam dialog tersebut itu wanita berbicara meminta ambilkan sepatu pada hari itu dan dia itu butuh untuk pernikahannya malam itu. Lalu laki-laki itu berbicara mengenai mereka harus diselesaikan pada hari itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, a shoe refer present. Karena ini di dialog itu menunjukkan bahwa sepatu perlu diselesaikan. Yang mengidentifikasi bahwa pembicara itu mungkin sedang meminta sepatu yang sedang diperbaiki oleh tukang reservasi. Selanjutnya A, ini tidak termasuk karena pada dialog tersebut itu tidak berbicara tentang membeli sepatu, melainkan mengambil sepatu yang mungkin sedang diperbaiki. Sedangkan bagian C, ini juga sama tidak termasuk karena ini tidak menyebutkan tentang makanan atau layanan pesta. Ini fokus kepada sepatu bukan catering. Selanjutnya bagian D, ini juga sama tidak termasuk. Oke, selanjutnya di sini saya ini akan tidak ada menjelaskan penyebutan skill tentang 5 perlengkapan yang dimana atau barang-barang lain. Ini hanya membicarakan berkaitan dengan sepatu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. A shoe Perlu refer kita present. ketahui di dalam percakapan itu jawaban yang benar adalah C. A new checking account was opened. Jadi
dalam percakapan ini tuh memahami siapa atau apa yang melakukan sesuatu seringkali bisa tersamaikan oleh penggunaan kalimat pasif. Jadi ini tuh menyebabkan kebingungan jika pendengar tidak memperhatikan konteks atau implikasi dari dialog tersebut, mengenali pertunjukan dan percakapan yang dapat membantu yang memperjelasnya. Di sini tuh C, a new checking account was open. Jadi meskipun wanita tersebut menggunakan konstruksi pasif, itu sudah diselesaikan. Nah, implikasinya adalah bahwa John yang menyelesaikan laporan tersebut. Jadi di situ terjelas jawaban yang tepat adalah C, karena langsung berkaitan dengan tindakan John. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 5, yaitu mengenai nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membahas bagian nomor 1. Kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Jadi dalam audio tersebut itu Number 2. Jadi dalam audio itu menceritakan bahwa laki-laki itu bertanya mengenai pergi ke restoran baru. Lalu wanita itu berbicara bahwa restoran tersebut menyajikan banyak sayuran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, if vegetarian food can be obtained. Karena ini berkaitan langsung dengan wanita yang tadi bilang restoran tersebut menyajikan banyak sayuran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sedangkan bagian C, ini tidak termasuk karena ini tidak disebutkan kesegaran sayuran. Selanjutnya bagian B, ini juga sama tidak termasuk karena ini secara langsung tidak dibahas dalam dialog. Nah, selanjutnya bagian A, ini juga sama tidak termasuk. Meskipun ini berkaitan dengan pertanyaan dialog tadi tentang pergi ke restoran baru yang sudut, namun ini tidak mencerminkan apakah yang dibahas oleh pembicara itu mengenai makanan sayuran. Jadi jawaban yang tepat adalah D, if vegetarian food can be obtained. Selanjutnya nomor 2, kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Jadi audio ini itu mengenai Harry dengan mengatakan bahwa dia diterima oleh sekolah hukum untuk semester gugur dan dia itu bertanya tentang apa yang terjadi dengan Harry. Nah, jawaban yang tepat adalah B. The law school achieved him as a student. Karena ini menyatakan bahwa sekolah hukum menerima Harry sebagai mahasiswa. Ini juga sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan. Nah, jadi yang tepat adalah B. Sedangkan bagian A, ini tidak termasuk karena ini menyatakan bahwa Harry mengakui keinginannya untuk masuk ke sekolah hukum. Ini tidak sesuai yang diucapkan dari pernyataan tadi. Selanjutnya bagian C, ini sama tidak termasuk karena ini menyiratkan bahwa seseorang profesor hukum mengakui bahwa Harry akan menjadi mahasiswa. Selanjutnya bagian D, ini juga sama tidak termasuk karena ini menyatakan bahwa Harry itu akan diterima setelah semester musim gugur. Jadi jawaban yang tepat adalah B. The law school achieved him as a student. Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean?
Jadi audio tersebut itu menyatakan bahwa dia merawat tanaman Mark saat Mark tidak ada di kota. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mark explains where care for in this absence. Nah, karena ini menyatakan bahwa tanaman Mark dirawat saat dia tidak ada. Ini juga sesuai dengan tadi yang sedang dibicarakan. Selanjutnya B, ini tidak termasuk karena ini tidak ada menyatakan bahwa rencana Mark adalah pergi keluar kota. Selanjutnya C, ini sama tidak termasuk karena ini menyiratkan bahwa dia harus berhati-hati tentang rencananya untuk perjalanan ke kota. Selanjutnya D, ini juga sama tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Jadi skill ini tuh Mark berfokus pada explains where kemampuan care for in mendengarkan his dan memahami absence. ketika terdapat lebih dari satu kata benda dalam sebuah kalimat. Jadi dalam konteks tes seperti TOEFL ini tuh kayak sering kali ada kebingungan mengenai siapa yang melakukan tindakan atau apa yang terjadi pada setiap kata benda yang disebutkan. Jadi ini tuh penting untuk kita memperhatikan dengan atau mengidentifikasi hubungan antara kata benda dan tindakan yang dilakukan. Kan di situ jawaban yang benar adalah D. Kenapa D? Karena dalam dialog itu kata benda yang perlu diperhatikan adalah Mara, Robert, dan Ben. Nah, jadi di situ tuh kayak perempuan itu menyatakan bahwa Mara replaced Robert, yang berarti Mara menggantikan posisi Robert dalam Ben tersebut. Jadi jawaban D itu benar karena ini tuh mencerminkan apa yang dikatakan perempuan bahwa Mara took Robert place in the band. Selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 6 yaitu terdiri dari pembahasan 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Kita dengarkan audionya. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Jadi dalam audio tersebut itu menceritakan penumpang tiba dengan taksi, lalu dia itu menyuruh supir taksi untuk menunggu di sudut jalan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. The passenger looked for a taxi at the corner. Karena ini menggambarkan situasi di mana penumpang sedang mencari taksi, yang umum terjadi di sudut jalan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, sedangkan bagian A ini tidak termasuk karena ini tidak menyatakan bahwa penumpang menunggu. Selanjutnya bagian C ini juga sama tidak termasuk karena ini menunjukkan tindakan supir taksi tetapi tidak mencerminkan aktivitas penumpang. Selanjutnya bagian D ini juga sama tidak termasuk karena ini tidak ada situasi di mana penumpang menghadapi supir taksi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. The passenger looked for a taxi at the corner. Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Jadi dalam audio tersebut itu laki menanyakan apakah kamu pergi konser tadi malam dan wanita itu menjawab dia tidak bisa mendengar Jane memainkan harpa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. She played the harp last night for Jane. Karena sesuai dengan konteks yang tadi dibicarakan, menyatakan bahwa ia mendengar Jane bermain harp, menunjukkan bahwa Jane itu adalah pemain harp tersebut. Selanjutnya bagian C. Ini tidak termasuk karena meskipun menyebutkan Jane, tapi tidak ada informasi dalam percakapan itu menunjukkan bahwa Jane terluka atau bermain keras. Sedangkan bagian B ini juga sama tidak termasuk karena ini tidak ada penyebutan tentang anak atau waktu tidur.
Selanjutnya bagian A, ini juga sama, tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. She played the harp last night for Jane. Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Jadi dalam audio tersebut itu wanita menanyakan kepada laki-laki itu mengenai apakah anak-anak menyukai pengasuh barunya. Lalu laki-laki itu dia itu tidak benar karena dia membuat mereka tidur awal. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. The children were forced to go to bed early. Nah, ini adalah pilihan yang tepat karena sesuai dengan konteks yang tadi ada di percakapan. Nah, ini juga menyatakan bahwa babysitter membuat anak-anak tidur lebih awal. Jadi menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki pilihan dalam hal ini. Sedangkan bagian A ini tidak termasuk karena pada percakapan itu menyebutkan bahwa dia yang merajuk pada babysitter. Selanjutnya bagian C, ini juga sama, tidak termasuk karena tidak ada penyebutan tentang babysitter yang merapikan tempat tidur setelah anak-anak bangun. Selanjutnya bagian C ini juga sama, tidak termasuk. Jawaban yang paling tepat adalah kemampuan B. mendengarkan dan memahami The children ekspresi were negatif forced dalam to dialog go singkat to bed tadi. early. Jadi ekspresi negatif ini dapat memberikan petunjuk penting tentang makna yang tersirat. Dan cara terbaik untuk kita merespon pernyataan negatif yaitu dengan kita tuh menggunakan pernyataan positif yang mengandung kata dengan arti yang berlawanan. Bisa kita lihat di situ jawabannya benar adalah A. They drove rather quickly. Kenapa bisa A? Karena bisa kita lihat di dalam dialog tersebut wanita itu menyatakan bahwa mereka don't drive slowly. Nah, yang berarti mereka pasti pengemudi dengan cepat. Jadi menggunakan kata cepat yang merupakan kebalikan dari slowly. Pilihan ini jadi pilihan ini tuh kayak menggunakan istilah perlahan atau menyatakan ketidakmungkinan yang tidak sesuai dengan konteks pernyataan wanita. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 7 mengenai nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membahas soal nomor 1. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Jadi jawaban yang tepat adalah A. She is very busy. Yang ini tidak memiliki waktu, itu berarti dia sangat buruk. Sedangkan bagian B, she had lots of free time. Ini tidak termasuk karena ini itu bertentangan dengan pernyataan bahwa dia tidak memiliki waktu. Selanjutnya bagian C, it is not necessary to take out the trash. Ini juga tidak termasuk karena ini meskipun dia mungkin merasa tidak peduli mengambil sampah, pernyataan ini tidak menyeratkan hal dia tidak punya waktu. Selanjutnya D, she will do it if she has time. Ini juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. She is very busy. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. Jadi pada audio tersebut itu seseorang berkata mengenai ini tidak penting bagi saya. Nah, maksud dari pria itu D, he is not concerned about the interview. Karena ini mencerminkan arti dari tidak penting jika sesuatu itu tidak penting, bahkan menyeratkan kurangnya perhatian. Jadi mungkin ini adalah jawaban yang tepat, D. Oke, selanjutnya skill 8. Skill 8 itu listen for double negative expression. Maksudnya jadi mungkin aja ada dua kata negatif yang muncul di dalam kalimat
dialognya, dan itu tuh bisa membuat si pendengarnya itu bingung. Contohnya di sini tuh ada tertulis, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible. Maksudnya isn't itu kan negatif ya, dan impossible juga negatif. Tapi kalau secara makna isn't impossible berarti tidak mungkin tidak gitu. Berarti iya. Jadi dua kata negatif ini tuh maknanya kebalikannya. Jadi bukan tidak mungkin tetapi mungkin, seperti itu. Sebagai contohnya, oke, di sini aku ngambil 3 contoh dari exercise 8 yang bakal kita coba kerjakan bareng-bareng. Nah, sebelum itu mari kita dengarkan dulu audionya. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Nah, tadi tuh kan laki-lakinya nanya kayak, menurutmu Roger tuh bakal diterima atau enggak? Terus ceweknya tuh bilang, ya itu mungkin saja terjadi. Di sini jawaban yang paling mendekati itu yang D. Kenapa? Karena sesuai sama jawaban si perempuan tadi, kayak itu mungkin terjadi, it may happen. Kalau he'll definitely be elected tuh berarti dia akan sudah pasti gitu kan, tidak tepat lah. Sedangkan yang B, the election is not complete, itu juga tidak ya, itu ngaco. Yang ke C, she has high hope for his change, juga dia nggak berharap apa-apa, cuman dia tadi mengatakan kalau itu semua bakal bisa aja terjadi. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya D. Gitu. Selanjutnya nomor 2. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Nah, tadi si perempuan tuh nanya kayak gimana tenisnya. Terus laki-lakinya tuh ngejawab, aku tidak melakukan servis dengan baik dan juga tidak melakukan volley dengan baik. Berarti kan dua-duanya gagal ya, negatif. Kalau yang ini tuh benar-benar negatif alias gagal dua-duanya. Dan jawaban yang paling mendekati itu menurut aku itu A. Both part of his game were bad. Kenapa? Karena sesuai sama dialog yang tadi mereka bicarakan. Kalau yang D itu bertolak belakang banget ya. Karena sebenarnya dia gagal, tapi dia jawabannya baik. Yang C juga some part of his game were better than others. Juga itu enggak, karena dua-duanya yang jelek. Dua-duanya yang mainnya tuh jelek. Kalau yang B, he served better than he volleyed, enggak ya, tidak sesuai sama teks. Jadi yang paling tepat itu nomor 2 jawabannya A. Gitu. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Tadi kan laki-lakinya tuh nanya kayak, apakah Gary itu udah siap buat debat? Terus si ceweknya bilang, it's not surprise that he's not unprepared. Maksudnya nggak heran kalau dia nggak siap. It's not surprise berarti bukan kejutan kalau dia tidak menyiapkan. Di sini jawaban yang paling mendekati itu adalah B. He was not ready as usual. Karena si perempuannya tuh tadi bilang it's not surprise. Berarti kalau tidak mengagetkan berarti kan sudah terbiasa ya si Gary itu kayak tidak menyiapkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. He was not ready as usual. Karena kalau A, it is a surprise that he was prepared. Tidak ada kalimat atau pernyataan itu yang terdapat di dialog. Jadi bukan itu jawabannya. Kalau yang C, he prepared a really big surprise, itu juga sangat tidak ada di dialog mereka. Yang D, his strong preparation came as no surprise, itu juga tidak termasuk karena tidak ada di dalam percakapan dialog tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke skill selanjutnya, yaitu skill 9. Listen for almost negative expressions. Di sini ada kata-kata yang negatif di
dalam dialognya, seperti contohnya, were you able to pay the electric bill? Kata si cewek. Terus kata cowoknya tuh, I had barely enough money. Nah, itu apa maksudnya? I had barely enough. Barely enough tuh hampir tidak. Jadi maksud dari si laki-laki itu adalah yang paling mendekati jawabannya adalah C. He's paid the bill but has no money left. Jadi artinya dia tuh bayar tapi hampir tidak ada uang lagi. Jadi dia tetap bayar tapi uangnya habis. Seperti itu. Dan di skill 9 ini aku bakal ngambil 3 contoh, 3 soal ya di sini. Yang nomor 1. Mari kita dengarkan dulu audionya. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Tadi kan si perempuannya nanya kayak, menurut kamu bakal ada hujan gak di bulan Juli ini? Terus kata cowoknya, susah buat ada hujan di bulan Juli. Nah, di sini jawaban yang paling mendekati itu C. It's rain hard in July, atau B ya. In July it never rains. Soalnya it's hard karena bulan Juli itu nggak ada hujan. Jadi jawaban yang paling mendekati C. It's hard rain in July. It's rain hard in July. Mengapa? Karena hard itu bukan berarti tidak pernah hujan, tetapi buat mendapatkan hujan di bulan Juli itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu, yang jawaban yang paling mendekati itu adalah C. It's rain hard in July. Selanjutnya nomor 2. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Tadi pertanyaannya, apakah semua murid itu keterima masuk ke university? Terus kata si cewek itu jawab, only John was accepted. Berarti di sini jawaban yang paling mendekati itu, yang benar, yang tepat adalah D. 2 were not admitted. Mengapa? Karena berarti kan cuma John yang keterima ya, berarti 2-nya lagi tuh nggak keterima. Jawaban A itu tidak, sangat salah karena tidak ketiga-tiganya itu masuk ke universitas. Yang B juga salah karena nggak semuanya nggak keterima, tapi yang keterima itu cuma John. Yang C juga salah karena sebenarnya yang keterima itu cuma John. Jadi jawabannya yang paling benar adalah D. Lanjut ke nomor 3. Kita cepetin aja. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Nah, tadi laki-lakinya tuh kan nanya kayak, apakah Mark itu pas dari kelas Profesor Franks? Terus ceweknya tuh bilang, iya, Mark pas, tapi nilainya tuh jelek. Jadi jawaban yang paling mendekati itu A. Meskipun dia pas, tapi nilai ujiannya tuh nggak begitu bagus. Kalau jawabannya B itu Mark fail in history exam. Iya, tetapi belum lengkap karena dia pas kan, bukan tidak pas. Terus the highest grade on the history juga salah karena wasn't too good kan tadi di dialognya. Kalau yang D in pass mark on itu juga tidak ya, itu sangat bertentangan sama dialognya karena sebenarnya Profesor Frank itu ngebikin si Mark pas, tetapi nilainya itu tidak begitu bagus. Jadi yang mendekati adalah A. Oke, selanjutnya ada skill 10 yang listen for negative with comparative. Jadi kata-kata negatif itu bisa menjadi komparatif di dialog ini. Seperti contoh soalnya. What do you think of the new student in math class? Terus man menjawab, no one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student?
No one is more intelligent. Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Dan dari situ tuh berarti dia tuh pintar banget kan, murid barunya tuh pintar banget sampai si cowok tuh bilang tidak ada yang lebih pintar dari dia. Di sini jawaban yang paling mendekati itu D, karena she is the smartest student in the class. Itu sangat tepat sekali. Kalau C enggak ya, tidak, salah banget karena tidak ada kalimat itu di dialog. Dan B, he is smarter than she is. Who is he? He-nya the man, tapi the man-nya itu bilang kalau si cewek itu lebih pintar, nggak ada yang lebih pintar dari dia. Yang A jelas salah. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Nah, di skill 10 ini juga aku bakal ngambil 3 contoh soal dan kita kerjain bareng-bareng. Mari kita dengarkan dulu audionya. Comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Tadi the man tuh nanya kayak, gimana soal tesnya? Terus si cewek tuh bilang, aku nggak bisa lebih bahagia lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu sangat senang. I could be more happier. A tuh tidak tepat karena dia tuh nggak sedih, dia malah sangat senang. Yang B, she didn't do very well on the exam, itu di dialognya tidak dijelaskan dan sebenarnya juga bertentangan ya sama jawaban si the woman. Yang C, she could be somewhat happier, dia bisa lebih bahagia lagi. Tidak, itu juga kurang tepat, lebih tepatnya. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah D, she delighted with the result because si woman bilang I can more happier, gitu lah. Pokoknya jawabannya adalah D, she delighted with the result. Selanjutnya langsung aja ke nomor 2 exercise 10. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Tadi tuh the woman tuh nanya kan kayak, apakah Paula selalu malas seperti biasanya? Terus the man tuh jawab, Paula nggak pernah bekerja sekeras ini. Berarti Paula itu udah berubah, saat ini tuh udah berubah, sudah bekerja keras, yang sekarang tuh nggak kayak dulu. Dan jawaban yang paling mendekati itu adalah C, Paula made a strong effort. Kenapa? Karena kalau jawabannya A, kan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dialognya. Yang B, Paula didn't work very hard this semester, itu juga bertentangan banget sama dialognya. Karena nyatanya Paula itu sangat bekerja keras di semester ini. Yang D, Paula could have worked harder. Ini juga kurang tepat ya, Paula harusnya bekerja lebih keras. Enggak, kurang tepat. Jadi yang tepat itu jawabannya C, Paula made a strong effort. Lanjut ke soal nomor 3 TOEFL exercise 10. Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Nah tadi kan the man tuh nanya kayak, gimana nih harganya bagus nggak, kamu mau beli nggak? Terus si the woman tuh jawab, harganya tidak bisa lebih murah lagi katanya teh. Apa artinya? Artinya ya harganya teh bagus, harganya tuh pas gitu, makanya dia harganya could be more down. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena B, the price were too high, itu sangat bertentangan sama dialognya. Yang C, she didn't buy much because of the prices, juga itu salah ya, bertentangan banget. Yang D, the price could have been lower.
itu udah lower, bahkan si ceweknya juga sampai setuju. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah A. Jadi nomor 3 itu adalah A. Oke, selanjutnya ke skill selanjutnya, yaitu skill 11. Listen for expression of agreement. Kayak ada salah satu contoh. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. Maksudnya apa? Maksudnya ya, dia juga setuju sama perkataan the man. Jawaban yang paling mendekati itu she agrees with the man. Betul, karena jawaban dari woman itu so do I. Berarti itu kan sebuah expression ya. Expression of agreement. Ekspresi kalau si woman itu menyetujui pernyataan si the man. Di sini juga aku bakal ngambil 3 contoh soal. Mari kita dengarkan saja audionya. Answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Tadi the man tuh kayak ngomong kayak aku bakal trip buat di weekend. Terus si the woman itu jawab me too. Berarti kan secara nggak langsung dia juga menyetujui bahwa dia juga ingin trip. Nah, jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah D. She would also like to take a trip. Simpel aja karena jawaban ABC-nya tuh nggak masuk akal ya, dan tidak sesuai sama dialog percakapannya. Jadi jawabannya D. Lanjut ke nomor 2. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Nah, tadi the woman tuh ngomong kayak aku nggak sabar buat ngelihat Matt jadi elections for town council. Terus the man bilang kayak aku juga. Berarti secara nggak langsung dia tuh menyetujui pernyataan si woman bahwa he agrees that Matt should be elected. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah yang B. Dia menyetujui bahwa Matt harus menjadi elected di town council. Atau yang A ya, bisa juga yang A. He would like to see the elections for town council. Pokoknya dia menyetujui jawabannya antara B atau A, tapi saya sih lebih prepare B ya dibanding yang lain. Pokoknya si cowok itu menyetujui lah tentang pernyataan si ceweknya itu. Next, nomor 3. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Nah, tadi the man tuh ngomong kayak aku bingung harus milih course beginning or intermediate katanya. Terus si cewek bilang neither do I. Aku juga. Berarti secara nggak langsung juga itu dia menyetujui bahwa yang dirasakan si the man sama the woman tuh sama, kayak iya aku juga nih sama, bingung mau ngambil mau yang mana. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A. She is not sure which course she should take. Mengapa? Karena yang B jawabannya jelas salah ya. Ini kita lagi ngebahas course, kenapa tiba-tiba ada trip ke Prancis. Yang C juga salah. She knows that she is not ready for intermediate French. Enggak, itu kurang tepat karena dia juga bingung mau milih yang mana. D. She wants to take neither beginning nor intermediate French. Itu juga salah dan tidak ada di dialog ya. Jadi jawaban yang paling mendekati itu nomor 3 adalah A. She is not sure which course she should take. Oke, skill selanjutnya yaitu skill 12. Skill selanjutnya yaitu skill 12. Listen for expression for uncertainty and suggestion. Di sini ekspresi atau sugesti itu ada mulai terdapat di dalam dialog. Jadi kita harus mulai familiar
Misalnya di sini contohnya, do you know anything about the final exam in P6? It's going to be rather difficult, isn't it? Nah, kata isn't it itu kayak membutuhkan konfirmasi dari orang yang dia bicara, yang dia sedang bicara gitu. Jawaban yang paling mendekati itu she thinks that it might be hard. Jadi kayak seolah-olah kayak ragu, iya nggak sih, kayak bukannya bakal lebih susah, iya nggak sih? Jadi si woman itu berpikir kalau ya itu bakal lebih susah ujiannya. Jadi C jawabannya gitu. Nah di sini aku bakal ngambil 3 soal lagi di skill 12. Jadi ayo kita dengarkan audionya. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Nah, tadi si ceweknya nanya kayak, iya kita harus baca 10 chapter. Terus kata si the man-nya tuh kayak, sejauh yang aku tahu, ya kita harus baca itu. Jawaban yang paling mendekati itu di sini B, karena he thinks he knows what the assignment is. Karena di dialog sebelumnya ya dia udah tahu kayak mereka tuh harus baca 10 chapter seperti itu. Kalau misalnya jawabannya D, the professor told them, kan nggak ada di dialognya, jadi nggak masuk. Atau he has to tell her how far she should go. Itu juga kurang tepat ya, karena dia bilangnya tuh kayak sejauh yang saya tahu ya emang harus gitu aja kan jawabannya. Jadi secara nggak langsung ya dia tahu kalau assignment-nya tuh harus dibaca berapa. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 1 tuh B. Lanjut nomor 2. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Tadi the man tuh ngomong kayak, wah apple pie-nya habis. Terus si the woman tuh kayak mensugestikan kayak, kenapa kamu nggak coba cherry pie? Di sini jawaban yang paling mendekati itu adalah B. The man should try something else. Apakah itu cherry pie? Karena apple pie-nya habis. Jawaban yang lain gak masuk akal ya, kayak the man should feel sorry, kayak maksudnya gak jelas gitu, gak relevan jawabannya. Kalau the man shouldn't try cherry pie berarti the man-nya tidak boleh mencoba cherry pie, kayak itu salah juga. Atau the man should take the pie out, itu aneh dan tidak ada di dialog. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah B. The man should try something else. Lanjut ke nomor 3. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Nah tadi tuh si ceweknya kan kayak nanya kayak, kamu tau nggak movie-nya tuh mulai jam berapa? Terus the woman tuh jawab kayak, itu dimulai jam 8, ya kan? Katanya gitu. Di sini jawaban yang paling mendekati itu sebenarnya dia tahu ya, tapi dia malah membutuhkan konfirmasi dari si cewek kayak, he knows the movie start at 8. Tapi karena dia tadi itu bertanya kayak, ya kan? Dia kan berarti ragu ya sama itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. He is not quite sure when the movie begins. Karena ya itu tadi dia tahu tapi dia ragu, malah butuh konfirmasi dari si ceweknya itu. Meskipun sebenarnya dia tahu ya dimulainya tuh jam 8. Jadi jawaban yang tepat adalah B, nomor 3B. Seperti itu.
Baik, selanjutnya skill 13, listen for emphatic expression for surprise. Jadi emphatic expression of surprise itu bakal ada di short dialogue. Jadi harus familiar sama kata-katanya. Kalau ada respon yang kayak surprise atau kaget gitu ya, berarti si pelaku tuh nggak sadar kalau apa yang dia ekspektasikan, apa yang dia asumsikan itu ternyata benar gitu. Mari kita dengarkan audionya. Emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. And he is coming to the party. What had the woman assumed? Nah, tadi the man tuh kayak ngomong si Greg itu pasti selalu ada katanya. Terus kata si the woman, iya nanti juga dia bakal kesini gitu. Dia bakal kesini, then he should be gitu. Pokoknya si cewek, si the woman itu berasumsikan bahwa si Greg itu pasti bakal datang. Dan jawaban yang mendekati yang tepat di sini adalah B. Greg will come to the party later. Kenapa? Karena itu sesuai sama yang diasumsikan si the woman. Kalau jawaban yang lainnya itu kurang tepat. Tidak menjawab dan kurang tepat. Next, nomor 2. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Nah, tadi di percakapan itu tuh kayak si cewek kayak, aku naruh motor di situ. Aku ke sekolah pakai motor. Terus si cowok tuh kayak kaget gitu kan, kayak, oh jadi kamu pakai motor. Berarti kan dia tuh berasumsikan kalau sebelumnya si cewek tuh nggak bisa naik motor, tapi ternyata tidak. Ternyata si cewek tuh setiap hari ke sekolah naik motor. Dan jawaban yang paling mendekati itu C. The woman was an expert motorcycle rider. Karena sebelumnya si the man itu nggak nyangka kan kalau si cewek itu bakal bisa motor, dan berasumsikan kalau dia nggak bisa naik motor. Dan tapi ternyata salah. Ternyata si woman tuh pakai motor setiap hari ke sekolah. Jadi jawaban yang mendekati adalah C. Selanjutnya nomor 3. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Nah, di sini the man tuh kayak nawarin kan, kayak, kamu mau makan malam nggak rumahnya? Terus si cewek tuh kayak, oh jadi kamu bisa masak. Berarti kan si cewek tuh punya asumsi kalau sebelumnya si cowok tuh nggak bisa masak ya. Artinya di sini jawaban yang paling mendekati itu adalah D. The man was excellent cook. Jadi kebalikan dari asumsi si cewek. Si cewek tadi berasumsikan kalau dia nggak bisa masak kan. Oh jadi kamu bisa masak. Kaget tuh. Jadi jawaban yang paling melekat itu adalah si cowoknya sebenarnya itu jago masak. Makanya menginvite si cewek untuk makan malam di rumahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada skill ke-14 yaitu listen for wishes. Jadi di dialog itu tuh bakal ada skill ini tuh harapan membantu yang kita untuk memahami bakal muncul. kalimat-kalimat yang Misalnya, mengandung kondisi yang tidak jadi benar. si harapan Jadi itu tuh maksudnya kayak kondisi yang tidak benar itu biasanya kayak berbicara tentang sesuatu yang tidak perlawanan terjadi kata, kayak atau tidak mungkin. misalnya Contohnya head tanpa if, misalnya tuh kayak kita bisa I menggunakan wish I had time to help. Berarti Contohnya kan had dia tuh berharap money. ada waktu. Sama artinya dengan Artinya, if I had nggak ada waktu. money. Seperti Nah, itu. Nah, Perlu mari kita aku ketahui akan di situ ngambil jawaban tiga yang tepat itu adalah D, contoh soal lagi, karena dan mari kita dengarkan. pernyataan ini tuh menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa implies pergi. an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us.
What does the woman mean? Kan si the man tuh kayak, kamu bakal dapet tiket nggak? Kamu bakal ngantri tiket nggak? Nah terus si cewek tuh bilang, the woman tuh bilang kayak, aku harap di depan kita nggak ada orang-orang banyak. Berarti artinya di depan itu banyak orang yang ngantri. Di sini jawaban yang mendekati itu C. The line in front of them is too long. Karena sesuai sama wishes, harapan tadi di dialog si cewek. Kalau A, the line is short, itu tidak ya, bertentangan banget sama pernyataan di dialog. There are not very many people, itu juga bertentangan. Not many people want to get ticket to the concert, tidak. Nyatanya antrian di depan mereka itu sangat banyak, sampai-sampai si the woman bilang kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 C. The line in front of them is so long. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? The woman tuh tadi kayak, I'm sorry, I'm not telling you about the parking ticket. Terus the man tuh kayak, I wish you would tell me. Kayak berarti si woman tuh nggak ngasih tahu the man. Si woman tuh nggak ngasih tahu ke si man-nya itu kalau dia ada parking ticket. Dan di sini jawaban yang mendekati itu D. The woman did not tell him about the ticket. Karena emang iya sesuai sama pernyataan si cowok kayak, I wish you would tell me. Nah, jadi jawaban nomor 2 itu D. Lanjut nomor 3. I wish I didn't have to work so many hours. Number 3. Nomor 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Nomor 3 itu tadi kan the man kayak, kamu lihat nggak jadwal kerja kita buat minggu depan. Terus si the woman itu jawab kayak, aku harap aku nggak banyak kerja buat minggu depan. Artinya sekarang tuh si the woman tuh lagi banyak kerjaan. Dan jawaban yang paling mendekati itu C. She is working too many hours for next week. Karena sesuai ya sama tadi pernyataan si cewek, dia berharap kalau dia tuh nggak kerja banyak pada next week, tapi ternyata dia itu kerjanya menggunakan waktu yang lebih banyak. Nah, jadi jawaban yang nomor 3 itu C. Maaf. Nomor 3 C. She is working too many hours for next week. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 5. Di sini saya akan membahas soal nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita bahas nomor 1 dan dengarkan audionya terlebih dahulu. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Jadi di sini wanita itu berbicara kepada pria itu bahwa dia sangat senang menelpon dan memberitahu tentang pertemuan tersebut. Lalu pria itu, jika Anda tidak menelpon saya tidak akan tahu. Nah, jawaban yang tepat adalah B. The woman called to let him know about the meeting. Karena ini sesuai dengan konteks percakapan di mana pria tersebut menyatakan bahwa dia senang wanita itu menelpon dan memberitahu tentang pertemuan tersebut. Sedangkan C,
He is not glad that the woman called. Selanjutnya di sini Ini saya akan tidak menjelaskan termasuk skill 16 karena ini mengenai itu bertentangan listen dengan for pernyataan and pria three tersebut yang part jelas verbs. Nah, jadi menyatakan skill ini bahwa tuh dia senang berfokus pada kata kerja saat wanita itu 2 menelpon. dan 3 Sedangkan yang bagian juga D dikenal sebagai ini tidak phrasal termasuk verb. karena Jadi kata kerja ini ini tuh kayak bisa menggabungkan diungkap kata kerja ini dengan tidak satu ini atau lebih. bisa diungkapkan oleh pria Contohnya, tersebut jika in, dia sudah on, tahu, maka atau dia itu tidak at. akan merasa Nah, senang karena jadi wanita itu menelpon. untuk menciptakan Sedangkan bagian makna baru, A misalnya ini juga sama tidak call off, termasuk berarti karena membatalkan, yang berbeda di dari kata call dialog yang berarti itu menelpon. dia itu Nah, menyatakan itu bahwa dia bisa senang wanita itu membingungkan bagi menelponnya. pembelajar karena Jadi maknanya jawaban yang tepat adalah B. bersifat The idiomatik woman dan called tidak let dapat him know dilangsungkan about the diturunkan meeting. dari kata-kata Number individualnya. 2. Perlu kita always seem to lihat get di situ stopped kan by the jawaban yang police. benar adalah D. If you drove more The slowly, director the police would controlled the not stop meeting. you so often. Karena What does the woman dalam mean? kata call off Jadi itu pada berarti percakapan membatalkan, tersebut bukan hanya sekedar menelpon. seorang Jadi di pria situ jawabannya tepat berbicara adalah kepada wanita, D. katanya saya seperti selalu dihentikan oleh polisi. Lalu wanita itu, jika Anda mengemudi terlebih lambat, polisi tidak akan sering menghentikan Anda. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. The man often drives too quickly. Karena ini pernyataan wanita yang menyiratkan bahwa jika pria itu mengemudi lebih lambat. Nah, jadi dia itu tidak akan sering dihentikan oleh polisi gitu. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa kecepatan pemudi pria tersebut mungkin menjadi penyebab dia yang sering dihentikan. Sedangkan bagian B ini tidak termasuk karena ini itu termasuk pada pengakuan pria bahwa dia sering dihentikan oleh polisi. Ini juga bagian C ini juga sama tidak termasuk. Dan bagian D ini juga sama tidak termasuk karena ini itu tidak mencerminkan apa yang diungkapkan oleh wanita tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. The man often drives too quickly. Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Jadi dalam pertanyaan tersebut pria itu menanyakan kepada wanita itu apakah wanita itu tahu bahwa beberapa pejabat ditutup minggu. Lalu jawaban yang tepat adalah D. It's too bad they must work on Friday. Karena ini adalah jawaban yang tepat untuk mengungkapkan keinginan untuk tidak bekerja di hari Jumat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka seharusnya bekerja pada hari itu. Sedangkan bagian C ini tidak termasuk karena ini itu terlalu jauh dari apa yang diungkapkan oleh wanita itu. Selanjutnya bagian B ini tidak termasuk karena ini tuh tidak sesuai dengan apa yang wanita bicarakan kepada lelaki itu tentang pekerjaannya. Sedangkan bagian A ini juga sama tidak termasuk karena pada itu wanita itu tidak menyatakan bahwa mereka tidak perlu bekerja. Jadi jawaban yang tepat adalah D. It's too bad they must work on Friday.
Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 16. Di sini saya akan membahas soal bagian nomor 1, 2, dan 3. Sekarang kita dengarkan audio nomor 1 terlebih dahulu. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Jadi pada audio tersebut pria itu berbicara kepada wanita bahwa tetangga baru saja pindah. Nah, lalu wanita berbicara mungkin kita harus menghubungi mereka. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, visit their neighbor. Karena ini merupakan call on secara spesifik berarti mengunjungi seseorang. Sedangkan bagian C, help the neighbor move in. Ini tidak termasuk karena ini menyarankan bantuan, bukan sekadar kunjungan. Ini bagian B, ini juga sama tidak termasuk karena tetangga mereka dari itu salah karena ini mengimplikasikan berbicara secara langsung tanpa mengunjungi. Terus bagian A, ini juga sama tidak termasuk karena call sendiri berarti menelpon, bukan berarti mengunjungi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, visit their neighbor. 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Jadi dalam audio tersebut wanita itu sangat menikmati kelas ini yang berlangsung, tetapi laki-laki itu awalnya dia merasa membosankan tetapi sekarang berubah menjadi sesuatu yang menarik. Nah, jawaban yang tepat adalah A, the cursor is becoming more interesting. Karena ini mencerminkan perubahan yang diungkapkan oleh pria tersebut bahwa kelas yang awalnya membosankan sekarang menjadi menarik. Sedangkan bagian B ini tidak termasuk karena ini itu bahwa kursus pernah lebih menarik dari masa lalu. Ini juga pria tersebut hanya menyatakan bahwa sekarang menjadi lebih baik. Sedangkan bagian C ini juga sama tidak termasuk karena pria tersebut jelas menyatakan bahwa ada perubahan dan membosankan menjadi menarik. Di sini saya akan menjelaskan. Sedangkan bagian D ini juga sama tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah skill ini tuh berfokus pada mendengarkan idiom dalam dialog. Jadi dalam idiom audio juga adalah tersebut frasa yang memiliki makna yang berbeda dari arti harfiahnya, sehingga bisa menjadi tantangan bagi para pelajar. Ini sekarang. Bisa kita lihat contoh idiom yang digarisbawahi dari teks tersebut. Misalnya, ketika seorang wanita mengatakan, he is really burning candle at both ends. A. Jadi ini tuh The yang course is dimaksudkan itu becoming adalah more Tom interesting. sedang bekerja Karena terlalu keras. ini Bukan mencerminkan merujuk perubahan pada yang nilai secara diungkapkan harfiah. oleh Menyadari pria idiom itu tersebut seperti bahwa kelas yang awalnya ini tuh membosankan sangat sekarang penting menjadi untuk menarik. menjawab pertanyaan Sedangkan dengan bagian tepat, B karena ini tidak idiom itu termasuk seringkali karena menggambarkan situasi yang lebih ini luas. bahwa kursus pernah lebih menarik dari masa lalu. Pria tersebut hanya menyatakan bahwa sekarang menjadi lebih baik. Sedangkan bagian C ini juga sama tidak termasuk karena pria tersebut jelas menyatakan bahwa perubahan dari membosankan menjadi menarik. Dan bagian D ini juga sama tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. The course is becoming more interesting. And next, number 3. Number 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Jadi pada audio tersebut, laki-laki itu berbicara kepada wanita bahwa dia tahu dan dengar karena wanita itu sakit kepala parah pagi ini. Nah, lalu wanita itu menjawab, ya, tapi kurasa aku sudah bisa melupakannya sekarang, katanya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. She seems to be feeling better now. Nah, ini mencerminkan kenyataan bahwa wanita tersebut sedang dalam proses pemulihan dari rasa sakitnya. Jadi dalam audio tersebut,
itu laki-laki itu tahu bahwa wanita itu merasa pusing pada saat pagi itu. Lalu jawaban yang tepat yaitu C. She seemed to be feeling better now. Karena ini menyatakan bahwa wanita tersebut sedang dalam Jadi dalam audio tersebut, laki-laki mendengar bahwa wanita itu sedang sakit kepala pagi itu. Lalu wanita itu berbicara kepada laki-laki itu bahwa dia merasa bisa melupakannya sekarang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. She seemed to be feeling better now. Karena ini kenyataan bahwa wanita tersebut sedang dalam proses pemulihan dari sakit kepalanya. Sedangkan bagian B ini tidak termasuk karena ini tidak ada kata-kata bahwa dia mengalami sakit baru. Selanjutnya B ini juga sama tidak termasuk karena dia itu tidak membandingkan perasaannya pagi ini dengan sekarang. Ini juga sama bagian A tidak termasuk karena ini bermakna dengan getting over yang menunjukkan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya exercise 17. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan bagian nomor soal 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan dengarkan audio nomor 1 terlebih dahulu. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Jadi pada audio tersebut laki-laki itu berbicara kepada wanita bahwa dia itu terlambat 15 menit ke kelas hari ini. Lalu menurut wanita itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jawaban yang tepat adalah D. It's good that the man went to class on time or not. Jadi ini inti dari idiom. Kehadiran adalah hal yang positif meskipun terlambat. Jadi mungkin ini jawaban yang tepat, D. Selanjutnya C. It's never good to be late for class. Ini tidak termasuk karena ini itu bertentangan dengan makna idiom yang menyatakan bahwa kehadiran lebih penting. Selanjutnya bagian B. It's good that the man was 15 minutes late. Ini juga sama tidak termasuk karena meskipun idiom menyiratkan bahwa terlambat lebih baik daripada tidak hadir, ini tidak sepenuhnya benar. Dan bagian A, the means never late. Ini juga tidak termasuk karena ini makna dari idiom tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. It's good that the man went to class on time or not. Kata-kata ini seringkali berkaitan langsung dengan topik. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Jadi di sini wanita berbicara kepada laki-laki ingin mengerjakan percobaan biologi bersama-sama, lalu laki-laki itu berbicara 2 kepala lebih baik dari 1. Nah, apa arti dari manusia itu? Maksudnya, jawaban yang paling tepat adalah C. It's a good idea to work together. Karena
Ini itu inti dari idiom yang menunjukkan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan hasil. Sedangkan bagian D, the biology experiment concurs to hit animals. Ini tidak termasuk karena tidak ada hubungannya dengan makna idiom dan hanya mengalihkan perhatian dari konteks yang sebenarnya. Sedangkan bagian B, the woman has to do experiment rather than one. Ini juga tidak termasuk karena ini idiom yang tidak menyiratkan bahwa harus ada 2 eksperimen. Ini lebih ke tentang kolaborasi. Sedangkan bagian A ini juga sama, tidak termasuk karena ini tidak ada makna dari idiom tersebut dan tidak relevan dalam konteks. Jadi jawaban yang tepat adalah C. It's a good idea to work together. Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? Jadi dalam audio tersebut laki-laki itu berbicara bahwa tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Nah, apa yang diketahui wanita itu? Jadi mungkin jawaban yang tepat adalah C. It's best to get it over with now. Karena ini itu sesuai dengan makna idiom yang dimana menunjukkan bahwa tindakan segera adalah pilihan lebih baik. Sedangkan bagian D, there is no time to present the effort now. Ini tidak termasuk karena ini itu bertentangan dengan pesan idiom yang mengajak untuk memanfaatkan momen seseorang. Sedangkan bagian B, she doesn't want to work on the effort either. Ini tidak termasuk karena ini tuh merupakan opsi yang menyiratkan penolakan yang tidak disampaikan oleh idiom tersebut. Sedangkan bagian A, she has no time to work now. Ini juga sama, tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah C. It's best to get it over with now. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 20. Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? What is the topic of conversation 1? And the answer, search for part-time job on campus. Karena ini tuh kalimat pertama yang dimana laki-laki itu menyatakan I'm looking for a part-time job on campus. Yang jelas ini menunjukkan bahwa pembicaraan berfokus pada usaha untuk menjadi pekerjaan yang penuh waktu. Number 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of conversation 2? What is the topic of conversations 2? The answer, back to work after spring. Ini adalah kembali bekerja setelah libur musim semi. Nah, karena
dalam kalimat pertama, salah satu pembicara itu menyapa dan bertanya tentang kesiapan untuk kembali bekerja setelah liburan. Nah, pada saat itu, dia itu kayak menyebutkan kesulitan untuk kembali bekerja setelah pengalaman liburan yang menyenangkan. Jadi, mungkin jawaban dari pertanyaan 2 itu adalah kembali bekerja setelah liburan. Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? What is the topic of conversation 3? In the answer, an article a segment by a professor regarding pollutions, especially rain. Jadi, ini adalah artikel yang ditugaskan oleh profesor mengenai polusi karena ini tuh merupakan kalimat yang mencantumkan pertanyaan tentang artikel yang ditugaskan dan ketika dijawab disebutkan bahwa artikel tersebut membahas polusi dan hujan asam yang menunjukkan bahwa ini tuh adalah inti dari percakapan. Di sini saya akan menjelaskan skill 21 mengenai draw conclusion about who, what, when, and where. Nah, jadi skill ini tuh berkaitan dengan kemampuan untuk cara kita memahami dan menarik kesimpulannya dari percakapan yang panjang. Jadi saat kita mendengarkan audio percakapan, kita juga penting untuk memperhatikan beberapa aspek yang dapat membantu dalam memahami konteks isi pembicaraan. Nah, contohnya kita dapat menentukan waktu percakapan tersebut, apakah itu terjadi di pagi hari, siang, atau malam, apakah ada referensi waktu tertentu dalam pembicaraan, dan kita dapat mengetahui kapan percakapan berlangsung dapat membantu memahami konteksnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan exercise 21. Sini saya akan membahas conversations 1, 2, and 3. Kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Conversation 1. Listen to the beginning of conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? In the answer, a student looking for a part-time job and employed at the campus employment office. Karena pada dialog tadi itu menunjukkan bahwa satu orang sedang mencari bantuan dalam menemukan pekerjaan. Ini tuh menunjukkan mereka adalah mahasiswa. And the next number 2. Number 2. Where does the conversation take place? And the answer, campus employment office. Karena tadi sudah disebutkan dari campus employment office, ini sudah jelas mendefinisikan lokasi. And the next conversation 2. Conversation 2. Listen to the beginning of conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? And the answer, 2 friends or classmates Jack and another student.
Jadi dua teman atau teman kelas, Jack dan mahasiswa lainnya. Karena ini itu merupakan nada santai dan referensi kepada pengalaman pribadi menunjukkan kedekatan antar mereka. And number 2. Number 2. When does the conversation take place? And the answer question, after a spring break. Ini adalah setelah libur semi, karena dalam frase are you ready to get down to business again after spring break, ini itu menunjukkan bahwa waktu pada saat itu. Jadi the answer is after a spring break. And the next number 3. Number 3. What is the source of the man's information? And the answer, his personal experience from a recent vacations. Karena pada saat itu dia berbagi detail tentang perjalanan layaknya atau perjalanan kayaknya. Ini tuh menunjukkan bahwa dia berbicara dari pengalaman pribadi. And the next conversation 3. Conversation 3. Listen to the beginning of Conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking is the answer. Two students discussing class assignments. Jadi itu adalah dua mahasiswa yang sedang diskusi, karena ini tuh konteks membahas artikel yang ditugaskan oleh profesor, sehingga menunjukkan bahwa mereka adalah teman kelas. And the next number 2. Number 2. When does the conversation take place? And the answer is before a class session. Karena pada saat itu mereka itu sedang mendiskusikan artikel yang ditugaskan untuk tomorrow a class. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa percakapan terjadi segera sebelum kelas tersebut. And the last, number 3. Number 3. What is the source of the information? And the answer is article assignment by their professor. Karena ini tuh merupakan sebutan artikel yang ditugaskan untuk kelas yang menunjukkan bahwa itu adalah sumber akademis. Oke, selanjutnya ke skill 23. Anticipate the topics. Di skill 23 ini kita bakal dikasih satu topik yang lumayan panjang yang ngebahas tentang sesuatu, dan kita harus menyimak audio itu, karena nanti di akhir bakal dikasih pertanyaan, ada 5 pertanyaan, tapi aku bakal jawab 3 pertanyaan aja. Coba kita dengerin dulu audionya. Talk 1. By a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course.
grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Nah, mari kita jawab satu pertanyaan dulu ya. Katanya, when does this talk probably take place? Katanya di mana percakapan ini sedang berlangsung. Di sini jawaban yang paling tepat itu on the first day of class, karena si guru, si profesornya tuh mention tentang perkenalan kelas, silabus, sama tugas-tugas yang akan datang nanti, di mana ini tuh berarti secara tidak langsung baru saja memulai pertemuan kelas, jadi kayak hari pertama di kelas gitu loh. Soalnya kalau yang A di laboratorium kan enggak ya, kita lagi nggak di laboratorium tadi. Ini biologi studi grup juga enggak, karena grup apa, grup kelas, grup kurang tepat mungkin ya. Yang C tadi jawabannya benar. Kalau D just before the final exam, kayak tadi aja si profesor tuh baru nyebutin kayak tugas-tugas buat kedepannya kan, kalau tiba-tiba udah final exam lagi gitu. Itu nomor 2. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Kayak bentar, jawab dulu. Stop. Katanya berapa kali si Profesor Martin itu ngasih matkul ya dalam seminggu. Di situ tadi tuh si profesor mention kalau course meets-nya twice a week for lecture. Jadi jawaban yang mendekati itu adalah B, karena sesuai sama pernyataan si profesor. Lanjut nomor 3. Number 3. What is the assignment for the next class? Katanya apa tugas buat next class, buat besok katanya. Di situ tadi tuh si profesor tuh menginstruksikan mahasiswanya untuk mendapatkan textbooks dan baca chapter pertama sebelum kelas besok gitu kan. Jadi intinya disuruh baca buku di chapter pertama buat mendalami materi sebelum mulai ke pertemuan selanjutnya. Seperti itu, terima kasih. Oke, selanjutnya skill ke-24 yaitu anticipate the question. Beda dari yang 23 tadi. Kalau 23 tadi kan anticipate the topics, kalau sekarang question, dimana kita dikasih jawabannya dan pertanyaannya itu harus kita yang mengisi. Nah, berdasarkan dari audio 23 itu kan sama ya. Jadi mari kita isi 3 aja. 3 pertanyaan untuk 3 jawaban. Yang pertama yaitu, karena nomor 1 itu udah diisi ya, yang ini. When does the talk probably take a place? Tadi jawabannya tuh C, on the first day of class. Sekarang mari kita isi yang 2, 3, 4. Di sini jawabannya itu once a week, 2 times a week, 3 times a week, for 15 hours. Berdasarkan dari audio yang tadi, pertanyaan yang tepat itu adalah how often will Professor Martin give lecture? Dan jawabannya itu yang B. Kalau yang nomor 3, jawabannya itu ada to do the first laboratorium assignment. Kalau yang nomor 3 itu kan jawabannya ada to do the first laboratory assignment, to do the first exam, to study the laboratorium manual,
to read one chapter of the text. Berdasarkan audio yang tadi kita dengarkan, itu kan sedang membahas tugas. Jadi dari jawabannya sih iya ya, kayak sedang membahas tugas gitu, kayak assignment, exam, laboratorium study, chapter. Jadi pertanyaan yang tepat itu adalah what is the assignment? Dan jawabannya D. Sekarang yang nomor 4, jawabannya itu adalah room assignment, exam topic, reading assignment, the first lecture. Kalau dengar dari audio yang tadi sih kita udah tahu sih jawabannya apa ya. Tapi yang bisa dipilih tuh karena di sini ada 2 assignment, kemungkinan salah satu itu jawabannya antara A sama C. Cuman kalau misalkan ditarik lagi sama audio yang tadi, si lektur itu sedang membahas assignment. Nah, jadi pertanyaan yang tepat itu adalah what is information that give on the syllabus? Nah, dan tadi tuh rekturnya ngejawab C, reading assignments. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya skill 25 yaitu determine the topic. Jadi di sini kita bakal dengerin audio yang panjang dan kita tuh harus mikir percakapan itu tuh, audio itu tuh sedang berbicara tentang apa, topiknya tentang apa. Dan kita harus nebak si topiknya itu. Di sini tuh udah ada 3 topik 1, topik 2, topik 3 di pertanyaannya tuh. Jadi ayo kita dengerin aja si audionya. And decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Tadi tuh topiknya tuh tentang perkenalan biologi kan ya, yang profesor tadi. Jadi di sini topiknya tuh kita bisa menebak kalau itu tuh tentang biologi 101 ya kalau nggak salah. Lanjut nomor 2. Number 2. The first part of Talk 2 is In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Jadi tadi dari percakapan yang udah kita dengerin tuh, poin utamanya tuh tentang focusing dari diskusi tentang Gunung Merapi dan berfokus kepada cincin api yang ada di volcanonya itu loh, dan letaknya tadi di Hawaii kalau nggak salah. Nah, jadi topik yang nomor 2 itu tentang discussion about volcanoes ring in Hawaii. Lanjut nomor 3. Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3?
Nah, dari audio yang udah kita dengerin tadi, itu tuh katanya lagi ada kunjungan di Washington ya. Jadi kemungkinan besar topiknya itu tentang tour yang ada di Smithsonian Museum Washington DC. Seperti itu, gampang kan ditebaknya? Oke, sekarang ke skill selanjutnya, yaitu skill 26, dimana kita itu draw conclusion about who, what, when, where. Maksudnya kita tuh dikasih audio yang panjang, terus nanti dikasih pertanyaan kayak meliputi WH question kayak who is talking, when does the talk probably take place, where does the talk probably take place, what course is that talk concerned with, what is the source of the information for the talk. Jadi di sini kita bakal cobain satu ya, karena di satu topik tuh ada 4 pertanyaan. Jadi ayo kita selesaikan itu, dengerin dulu audionya. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Nah, tadi pertanyaannya tuh siapa yang sedang berbicara. Di audionya tuh jelas, yang pertama itu seorang profesor ya, lebih tepatnya Profesor Martin yang sedang menerangkan pelajaran. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Number 2. Where does the talk probably take place? Tadi pertanyaannya tuh di mana percakapan itu berlangsung. Dari audio yang kita dengarkan itu tuh seperti ada di dalam ruangan kelas ya, in a classroom, karena di yang tadi exercise 2324 tuh si Miss Profesor Martin tuh lagi menjelasin tentang tugas-tugas yang diadain di first class-nya. Jadi kemungkinan besar itu terjadi di ruangan kelas. Next, pertanyaan yang ketiga. Number 3. When does the talk probably take place? Kapan percakapan itu kemungkinan terjadi? Berdasarkan audio yang udah kita dengarkan ya dari exercise 24, itu tuh terjadi di pertemuan pertama, beginning of the semester atau di first session of the classroom. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi jawabannya when does the talk probably take place itu di beginning of semester atau di first class meeting. Lanjut pertanyaan yang nomor 4, yang terakhir. Number 4. What course is being discussed? Nah, gampang banget. Tadi tuh si Profesor Martin tuh udah ngejelasin di awal tentang diskusi tentang Biology 101. Jadi mereka tuh, Profesor Martin tuh sedang menjelaskan tentang Biologi 101. Gampang kan?